Beberapa tokoh dan pakar hukum ramai-ramai menolak gagasan pemakzulan yang dimunculkan kelompok petisi 100. Ada beberapa alasan, salah satunya belum menemukan celah pelanggaran yang dilakukan Presiden Joko Widodo. Selain itu proses untuk pemakzulan sangat panjang, sehingga sangat tidak mungkin dilakukan saat sebelum pelaksanaan pemilu. Justru mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, Jimli Asidiki menilai hal ini sebagai pengalihan perhatian karena ada yang takut kalah. Jimli mengaku bingung dengan ide pemakzulan Jokowi yang muncul jelang pemilu. Menurutnya ini tidak mungkin, kecuali cuma pengalihan perhatian atau karena pendukung paslon, panik dan takut kalah. Waktu 1 bulan tidak cukup untuk mengumpulkan sikap resmi DPR dan MPR. Oleh sebab itu, Jimli meminta agar seluruh pihak fokus saja dalam mensukseskan pemilu 2024. Kata pakar hukum tata negara, Yusril Ihza Mahendra yang kebetulan menjadi pendukung Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka, menilai, petisi 100 meminta pemakzulan Presiden Jokowi merupakan hal yang inkonstitusional. Hal ini tidak sejalan dengan ketentuan Pasal 7B Undang-Undang Dasar 1945. Mustahil prosesnya dilakukan dalam waktu kurang dari 1 bulan. Sebab, pemakzulan prosesnya panjang dan memakan waktu. Pemakzulan harus dimulai dari DPR yang mengeluarkan pendapat, bahwa Presiden telah melakukan pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya. Melakukan perbuatan tercela, atau tidak memenuhi syarat lagi sebagai Presiden. Perlu berbulan-bulan untuk mempersiapkan DPR mengambil kesimpulan Presiden telah melakukan pelanggaran. Andai DPR setuju, pendapat DPR harus diperiksa dan diputus benar tidaknya oleh Mahkamah Konstitusi. Jika MK memutuskan pendapat DPR itu terbukti secara sah, DPR kemudian menyampaikan usulan pemakzulan itu kepada MPR. Selanjutnya, MPR akan memutuskan apakah Presiden akan dimakzulkan atau tidak. Menurut Yusril, proses pemakzulan paling singkat memakan waktu 6 bulan. Sementara itu, pengamat politik sekaligus Direktur Lingkar Madani Indonesia, Ray Rangkuti, melihat kemungkinan pemakzulan Presiden bisa saja terjadi, apabila kinerja pemerintahan semakin tidak efektif. Ia menyinggung Menteri Jokowi yang kini sibuk berkampanye. Ray menyebut, isu pemakzulan tidak akan memberikan dampak positif bagi kubu pasangan calon capres dan cawapres yang mencuatkannya. Justru isu tersebut akan memberikan dampak positif pada kubu Jokowi. Sebelumnya tokoh dalam petisi 100 berusaha memakzulkan Presiden lewat Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud MD. Mereka terdiri dari Faisal Assegaf, Marwan Batubara, Letjen Purnawirawan Soeharto, Syukri Fadoli, dan lainnya mendatangi Mahfud di kantor Kemenko Polhukam pada Selasa 9 Januari lalu. Mahfud mengatakan, mereka menyampaikan masukan tentang berbagai dugaan pelanggaran dalam proses pemilu yang sedang berlangsung. Meski tidak menyatakan setuju atau tidak terkait gagasan petisi 100, Mahfud MD mempersilakan mereka menyampaikan ke Parpol dan DPR. Mahfud menjelaskan, mereka meminta Jokowi dimakzulkan. Namun lagi-lagi Mahfud mengaku itu bukan kewenangannya.